Selamat sore Bapak Yuda dan Mas Maidani. Kami dari kelompok A5 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Statistik Industri 1 dengan judul Pengaruh Kuliah Online terhadap Keaktifan Berorganisasi dan Berkompetisi Mahasiswa Baru ITS. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya Putri Dwi Rahmandana, NRP 5010201019. Saya Muhammad Noval Irsyad dengan NRP 501020171. Saya Salva Ayuriana dengan NRP 5010201076. Saya Maman Sargibran Aryasatya, NRP 501020111161. Berikut adalah daftar isi kami. Next. Latar belakang. Untuk mempersiapkan dunia kerja, mahasiswa harus memiliki soft skill yang mumpuni. Soft skill dapat diasah dengan berbagai kegiatan. Sejak munculnya COVID, semua kegiatan diubah menjadi online, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan kegiatan menjadi online ini akan berpengaruh pada keaktifan mahasiswa DTSI Angkatan 2020. Metodologi. Flowchart pengerjaan diawali dengan menentukan topik, asistensi penentuan topik, lalu menentukan teknik sampling. Dengan melakukan pengumpulan data, lalu dilakukan uji keseragaman data. Apabila data tidak seragam, dapat melakukan eliminasi data outlier. Apabila data seragam, dapat melakukan uji kecukupan data. Apabila data tidak cukup, dapat melakukan pengumpulan data kembali. Apabila data sudah cukup, dapat melakukan uji normalitas data, dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi data, lalu melakukan kesimpulan dan saran. Pengumpulan dan pengolahan data. Teknik sampling, stratified random sampling, pengambilan sampel dengan membagi populasi menjadi sebuah subkelompok yang disebut strata. Sampel dipilih dari setiap strata menggunakan metode pengambilan sampel acak sederhana. Pengambilan data. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa DTSI Angkatan 2018 dan 2020 yang dimulai pada tanggal 2 Mei 2021 hingga 27 Mei 2021. Berikutnya itu uji keseragaman data. Uji keseragaman data adalah pengujian yang dilakukan terhadap data pengukuran untuk mengetahui apakah data yang diukur telah seragam dan berasal dari satu sistem yang sama, oleh Kurniawati 2014. Apabila ditemukan data yang tidak seragam atau outlier, data tersebut dapat dihapus. Kemudian pengolahan data tersebut dapat dilakukan melalui software, salah satu softwarenya yaitu Minitab. Berikut merupakan hasil pengolahan uji keseragaman data dengan menggunakan Minitab. Yang pertama itu data kepengurusan organisasi oleh Angkatan 2020, di mana terdapat data outlier pada data bernilai 14 dan juga 9. Kemudian untuk data jumlah kompetisi Angkatan 2020, terdapat data outlier pada data bernilai 4, 5, dan 6. Kemudian untuk data jumlah kompetisi yang diikuti Angkatan 2018, terdapat data outlier pada data bernilai 20. Dan untuk data kepengurusan organisasi yang diikuti mahasiswa Angkatan 2018, tidak terdapat outlier. Uji kecukupan data adalah proses pengujian yang dilakukan terhadap data yang telah didapatkan untuk mengetahui apakah data yang diambil untuk penelitian sudah mencukupi untuk dianggap dapat merepresentasikan populasi dan layak untuk dianalisis. Kemudian jika syarat tersebut belum dipenuhi, maka harus dilakukan pengambilan data kembali sampai data cukup. Berikut merupakan contoh hasil pengolahan uji kecukupan data. Untuk data mengikuti kepengurusan organisasi oleh Angkatan 2018, data tidak cukup. Untuk Angkatan 2020, data tidak cukup. Begitu juga untuk data lainnya. Kemudian uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk menilai apakah sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel berdistribusi normal atau tidak. Kemudian jika data berdistribusi normal, dapat dilakukan uji parametrik. Dan uji normalitas ini bertujuan untuk memberikan kepastian apakah data berdistribusi normal atau tidak. Berikut merupakan contoh hasil uji normalitas dengan Minitab. Pada kedua data ini, didapatkan p-value lebih kecil dari 0,005, di mana berarti data tidak berdistribusi normal. Berikut kemudian pengolahan data software. Dilakukan pengolahan data menggunakan software Excel untuk mengetahui data analisis dari data yang sudah didapat. Langkah pertama itu membuka Excel, kemudian memasukkan data. Setelah itu konversi nilai ke angka jika diperlukan. Kemudian pilih data analisis pada menu bar data, lalu pilih descriptive statistics, dan terakhir pada kotak dialog centang opsi yang diperlukan dan tentukan input dan outputnya, lalu tekan OK. Kemudian numerical descriptive measures.
Terdiri yang pertama itu data center and location yang terdiri dari central tendency dan lokasi, kemudian skewness shape yang terdiri dari left skewed, symmetrical dan right skewed, dan yang ketiga itu variation yang terdiri dari range, interquality range, standard deviation dan variance. Kemudian berikut contoh hasil pengolahan data dengan software Excel. Didapatkan min 2,885417, standar error 0,217577, dan begitu juga untuk contoh data perhitungan lainnya. Kemudian analisis dan interpretasi data. Untuk data pertama yaitu keaktifan kegiatan non-kompetisi mahasiswa DTSI. Untuk angkatan 2018, paling banyak mengikuti 3 kegiatan non-kompetisi yaitu dengan persentase 37% dan paling sedikit yaitu 6, 8, 9 kegiatan yaitu masing-masing sebesar 3%. Untuk angkatan 2020, paling banyak mengikuti 2 kegiatan non-kompetisi yaitu dengan persentase sebesar 31% dan yang terkecil adalah 7 kegiatan dengan persentase 3%. Rata-rata jumlah keaktifan mahasiswa 2018 yaitu 3,76 dan 2020 2,8. Dari data ini bisa diketahui bahwa mahasiswa 2020 tidak lebih aktif daripada mahasiswa 2018 dan juga 55% diantaranya berada di bawah rata-rata keaktifan. Kemudian untuk kedua, keaktifan kegiatan kompetisi mahasiswa DTSI untuk angkatan 2018 mayoritas tidak mengikuti kompetisi yaitu 34,8%. Sedangkan persentase terkecil yaitu mengikuti 8 kompetisi dengan persentase sebesar 4,3%. Sedangkan mahasiswa DTSI angkatan 2020 memiliki hasil yang tidak valid dikarenakan semua nilainya berupa 0. Untuk rata-rata jumlah keaktifan kegiatan kompetisi angkatan 2018 adalah 2,9. Kemudian untuk kategori kegiatan non kompetisi. Dari grafik ini bisa dilihat bahwa yang paling banyak adalah mengikuti panitia event yaitu 167 dan paling sedikit adalah staf hima, BEM dan sebagainya yaitu 21. Kemudian data tingkatan kompetisi yang diikuti mahasiswa TTSI yaitu yang paling banyak adalah tingkat nasional 118 dan tingkat paling sedikit adalah tingkat institut yaitu 47. Kemudian data kendala pendaftaran kegiatan yang dialami mahasiswa DTSI. Angkatan 2020 paling banyak mengalami kendala pada saingan, yaitu 43,75% dari total responden mahasiswa DTSI angkatan 2020. Sedangkan angkatan 2018 paling banyak mengalami kendala pada tenggat waktu yang sebentar, yaitu sebesar 40% dari total responden mahasiswa DTSI angkatan 2018. Kemudian, platform sumber informasi kegiatan mahasiswa DTSI angkatan 2018 dan 2020. Mayoritas mahasiswa DTSI mendapatkan informasi berasal dari platform Instagram, yaitu sebesar 56%, sedangkan yang paling sedikit berasal dari LinkedIn, hanya 2% saja. Kemudian data alasan mengapa mahasiswa DTSI angkatan 2018 dan 2020 aktif dalam kegiatan non-kompetisi dan kompetisi. Sebanyak 84,4% alasan utama mahasiswa DTSI untuk aktif adalah agar bisa mengembangkan diri dan menambah pengalaman. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, pertama, mahasiswa DTSI angkatan 2018 lebih aktif dalam berorganisasi dan juga berkompetisi dibandingkan mahasiswa DTSI angkatan 2020. Kemudian mahasiswa DTSI angkatan 2018 dan 2020 cenderung memilih untuk aktif dalam kategori kepanitiaan event. Saran untuk mahasiswa dapat berusaha untuk tetap aktif dalam kegiatan positif dalam keadaan sekarang ini. Kemudian saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam keaktifan berkegiatan positif, dan dapat menyiapkan diri untuk beradaptasi pada keadaan yang mungkin terjadi dalam waktu dekat ini. Kemudian berikut ini adalah infografis dari penelitian kami. Berikut adalah infografis dari penelitian yang telah kelompok kami lakukan. Terdapat latar belakang, data-data, penjelasan singkat, serta kesimpulan dan saran. Sekian dari kami presentasi kelompok A5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.